Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini bahwa pergerakan harganya dari awal dia listing, pergerakannya cukup eksponensial banget guys, dan ini keren banget. Dan untuk in rewardnya nanti di sini kalian tuh bisa mendapatkan token GST ataupun token GMT guys. Dan kita bisa mendapatkan 30% untuk renternya dan 70% untuk pemiliknya. Serta kalau kalian ingin untuk menukarkan ke fiat, kalian bisa langsung menukarnya ke USDC guys. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel, tempat nongkrong kalian ngebahas kripto. Masih bersama gue Arif, YouTuber receh yang so-soan ngerti tentang cryptocurrency. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat di seputar proyek-proyek kripto. Kami ingatkan kembali, kami di sini bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di proyek ini. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko, jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan proyek kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini kita akan membahas salah satu proyek yang cukup ramai di perbincangan juga ya. Dan proyek ini belum lama launching, dan kerennya lagi harga dari tokennya ini terus naik guys. Konsep dari proyek ini mungkin bukanlah yang pertama ya, tapi di sini kami kurang mengerti ya kenapa untuk proyek yang satu ini bener-bener bullish guys. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke proyeknya. Let's go. Nama proyeknya adalah STEPN dengan tokennya GMT. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, pergerakan grafiknya dari awal peluncurannya ini naik terus guys, bullish terus guys. Dan dalam beberapa minggu terakhir ini ya, proyek STEPN ini terus menduduki di peringkat atas, khususnya untuk trending coins dan token di CoinMarketCap, yang akhirnya membuat tim kita di sini semakin tergelitik guys untuk membahas, membedah proyek ini ke akar-akarnya guys. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya, bahwa konsep dari proyek STEPN ini sebenarnya bukanlah hal yang pertama guys. Dan di video kita yang kemarin sudah kita bahas salah satu proyek yang hampir mirip banget dengan proyek STEPN ini guys. Bahkan dari namanya pun cuman beda satu huruf saja, yaitu proyeknya adalah namanya STEP dengan tokennya STEP. Kita sudah membahas tentang proyek STEP ini di video kita yang kemarin. Ini adalah videonya, kalian bisa cek sendiri nanti di situ. Kita sudah bahas secara detail tentang proyek STEP token ini. Bahkan sedikit bocoran ya, jika kita menghold token STEP ini, maka kita akan mendapatkan reward berupa BNB secara langsung guys. Keren kan? Jadi kalau kalian penasaran tentang proyek STEP ini, kalian bisa lihat video kita yang kemarin. Selain itu ada juga salah satu proyek yang hampir mirip juga ya dengan STEPN ini, yaitu Calo dengan kode tokennya Calo, dengan konsep yang tidak beda jauh dengan STEPN ini ya, yaitu Move to Earn, yaitu dengan kita melakukan berbagai aktivitas di gimnastik, khususnya untuk walking, running, jogging dan lain sebagainya, kita bisa mendapatkan reward guys. Jadi secara konsep dari Calo, STEP dan STEPN ini tidak jauh beda. Jika teman-teman semua ingin mengetahui lebih lanjut tentang proyek Calo ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jika nanti banyak yang request untuk pembahasannya, kita akan bikin video khusus tentang proyek Calo ini. Kemudian kalau kita bandingkan dari segi harga tokennya ya, untuk GMT ini sudah 45.600-an, dan ini sudah cukup mahal jika dibandingkan dengan Calo yang masih di 3.274.000 aja. Sedangkan untuk STEP ini ada di Rp489, jadi masih sangat murah banget guys. Jadi di sini kalian bisa menyesuaikan ya dengan kantong kalian jika ingin berinvestasi di proyek-proyek yang mengusung konsep Move to Earn seperti ini. Oke, di sini kita akan lebih khusus ya membahas tentang proyek dari STEPN ini atau GMT ya. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini bahwa pergerakan harganya dari awal dia listing, pergerakannya cukup eksponensial banget guys, dan ini keren banget.
Artinya di sini banyak orang yang mengadopsi Project StepN ini dalam kehidupan sehari-hari mereka, khususnya di dunia olahraga guys. Dibangun di dua jaringan yang sudah besar banget ya guys, yaitu ada di Binance Smart Chain dan Solana, yang menjadikan StepN ini mempunyai skalabilitas yang tinggi dan juga transaction fee yang murah serta kecepatan yang luar biasa dalam hal bertransaksi guys. Dengan total supply tokennya sebanyak 6 miliar token dan market cap sekarang di 27 triliun, sehingga dari segi market cap Project StepN ini berhasil merangsek ke posisi 55 coin market cap guys. Buat kalian yang tertarik untuk membeli tokennya bisa dibeli di Binance, Gate.io, KuCoin dan juga Huobi Global guys. Oke, dan sekarang kita coba untuk bedah websitenya ya. Ini adalah tampilan dari website StepN, di mana StepN ini adalah suatu aplikasi ya untuk gaya hidup di Web 3.0 dengan elemen social finance dan juga game finance guys. Jadi nanti para pemain itu dapat menghasilkan reward yang luar biasa dengan berjalan ataupun jogging atau berlari di luar ruangan. Bisa kalian lihat di sini ya, untuk distance run-nya ini terus berjalan guys. Artinya ini orang-orang yang menggunakan aplikasi StepN ini sangat aktif banget guys. Kemudian untuk carbon offset-nya ini juga terus meningkat, kalori burn-nya juga terus meningkat. Maka dari sini pun kita bisa menilai ya bahwa semakin banyak orang-orang yang mengadopsi teknologi StepN ini. Oke, selanjutnya kita ke roadmap-nya guys, dimana untuk sekarang sudah sampai di 2022 kuartal pertama ya. Kalau kita lihat di sini, untuk di bulan Januari ya, in-app-nya pun ini sudah bisa kita pakai, serta marketplace-nya pun sudah bisa kita coba ya. Dan di bulan Maret kemarin ini sudah IEO ataupun IDO yang diselenggarakan di Binance guys. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, di Binance Launchpad kemarin ini sudah diselenggarakan dan sudah selesai ya di bulan Maret kemarin. Dan saya ucapin selamat buat teman-teman semua yang mengikuti program Launchpad dari Binance ini, karena tentunya dengan melihat pergerakan harga dari token StepN ini, kalian pasti sudah mendapatkan profit berkali-kali lipat. Kemudian untuk kuartal kedua 2022 untuk roadmapnya ya, yaitu di bulan April ini untuk wallet upgrade akan dilakukan, dan di bulan Mei ini untuk multi-chain wallet upgrade-nya juga akan segera di launching, serta untuk di bulan Juni multi-chain marketplace upgrade-nya akan dilakukan juga. Di kuartal ketiga bulan Juli achievement system akan dilaksanakan, dan Agustus di quest system, serta September untuk rental sistemnya. Di kuartal keempat khususnya untuk bulan Oktober ya, online marathon. Jadi ini seperti event kayak gitu ya. Kemudian di bulan November untuk social finance element, dan juga Desember untuk community eventnya. Jadi nanti ada beberapa event yang kalian bisa ikuti di Project StepN ini guys. Beberapa media informasi terkenal juga membahas tentang Project StepN ini guys, yaitu seperti di Bloomberg, Yahoo News, Yahoo Finance, Cointelegraph, MarketWatch, dan masih banyak lagi. Dan kita coba lihat salah satu ya di Cointelegraph saja nih, dimana di sini StepN merupakan NFT sneaker yang dapat kita gunakan dalam kehidupan nyata dan menjadi bugar guys. StepN ini adalah game mobile bergerak untuk mendapatkan, di mana pemain mendapatkan token game GST yang dapat digunakan untuk mencetak sepatu Cats baru atau menukar ke stablecoin. Project StepN ini juga merupakan salah satu project pemenang ya guys di Solana Ignition Hackathon Gaming Track. Dan StepN ini bertujuan untuk membangun game seluler play to earn generasi berikutnya yang berskala hingga jutaan pemain. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca sendiri ya nanti di Cointelegraph. Kemudian tim di balik pengembangan dari Project StepN ini ada Jerry Huang, Yan Rong, Jessica Duan, ada Ryan Turner juga ya. Untuk orang-orangnya kalian bisa cek sendiri di media sosialnya ya. Ini ada Twitter dan juga LinkedIn-nya. Jadi secara tim di sini kita bisa bilang dogs banget guys. Kemudian untuk advisor ataupun pembimbing ya, di sini ada Scott Dunlap, dia sebagai VP at Adidas. Kemudian ada William Robinson, dia sebagai Head of Accelerator at Allianz. Ada Jason Kemp juga, dia sebagai founder dari Folius Venture. Kemudian ada juga Santiago R. Santos, dia merupakan Web3 investor guys. Kemudian untuk backersnya nih, di sini ada Sequoia, Folius Venture, Binance, Solana Venture, Alameda Research, DeFi Alliance, dan masih banyak lagi guys. Dan dari sini kita bisa melihat ya bahwa dari segi backersnya aja ini merupakan
venture-venture yang bukanlah abal-abal guys ya. Ini venture-venture besar yang tentu saja tidak akan main-main ya jika mereka itu ingin berinvestasi di salah satu project. Jadi kita bisa menjadikan ini sebagai salah satu indikator bahwa project StepN ini bakal berpotensi ke depannya guys. Kemudian untuk aplikasinya sendiri ya, dari StepN ini sudah bisa kalian download baik di iOS ataupun di Android ya. Caranya cukup gampang banget, kalian bisa klik aja untuk tombol download now ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Untuk aplikasinya di sini support untuk aplikasi di App Store dan juga Google Play. Jika kalian kesulitan, kalian bisa klik aja di sini dan bisa di scan QR code untuk searchingnya. Ini adalah tampilan untuk aplikasinya ya. Kalian tinggal login atau bisa sign up dulu untuk bisa memakai aplikasi StepN ini. Untuk tutorial gimana caranya kita berinteraksi ya dengan menggunakan aplikasi ini, kalian bisa coba sendiri, caranya cukup gampang banget guys. Dan secara garis besar aplikasi ini memanfaatkan teknologi GPS guys. Dan teknologi GPS ini akan digunakan sebagai sarana untuk memverifikasi bahwa kita sedang melakukan perpindahan ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal ini kita melakukan jogging ataupun berjalan ataupun berlari. Atau jika kalian penasaran untuk tutorialnya, kita akan bikin di video terpisah saja ya, karena ini sangat kompleks juga ya. Kalian tulis saja di kolom komentar, dan nanti jika banyak yang request untuk pembahasan lebih lengkapnya, kita akan bikin di video terpisah. Oke, selanjutnya bagaimana sih kita caranya untuk menghitung langkah kita ya di aplikasi ini? Cara yang pertama, kita harus memilih sneakers atau sepatu lah ya, yang sesuai dengan tingkat kebugaran kita guys. Jadi mungkin teman-teman di sini sukanya yang jalan-jalan aja ataupun jogging, atau yang pelari cepat ataupun dia seorang trainer. Nah, di sini kalian bisa pilih guys untuk jenis sepatunya. Dan sneaker ini pun berupa NFT guys. Jadi kalian harus membeli di marketplace-nya. Dan saat ini beruntung ya, kalian masih bisa membeli di Binance NFT untuk pembelian sneakersnya dengan harga per sneakersnya ini 0,5 BNB guys. Kemudian untuk ketersediaan dari total unitnya ini ada 1000 sneakers yang bisa kalian beli di Binance NFT ini. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya ya. Atau nanti kalian juga bisa membelinya di aplikasinya secara langsung ya. Pembelian sneakernya pun tidak harus satu yang kalian miliki, tapi kalian bisa membeli lebih dari satu sneaker guys. Dan tentu saja ini akan menambah reward yang akan kalian dapatkan nantinya. Di sini juga dijual untuk shoebox ya, atau gampangnya ini adalah peti lah kayak gitu, dimana di dalamnya nanti akan berisi satu sneaker dengan jenis dan kualitas yang random guys. Kemudian untuk sneakersnya itu sendiri ya, ada beberapa kriteria ataupun rincian-rinciannya ya. Dari segi quality ini ada beberapa rarity ya, yaitu antaranya common, uncommon, rare, epic, dan juga legendary. Untuk efisiensi ini untuk enhanced GST dan juga earning. Untuk faktor luck, enhanced mystery, box drop rate juga ada. Sneaker ini juga bisa ditingkatkan ya untuk kemampuannya dari atribut-atributnya ya. Kemudian juga untuk perbaikannya setelah pindah ke luar ruangan. Kemudian dari segi kenyamanan juga ya, untuk enhanced GMT earning at level 30 ya. Kemudian juga untuk resilience ataupun ketangguhan ya, ini untuk mengurangi biaya perbaikannya. Kemudian jika sudah kalian pilih ya sneaker mana yang ingin kalian pakai, kalian tinggal lengkapi aja untuk sneaker Anda, kemudian kalian bisa segera bergerak di luar ruangan guys. Atau di sini kalian bisa berlari ataupun jogging, jalan-jalan saja, dan tujuannya untuk membakar energi dan mendapatkan hadiah yang menarik. Kemudian ukur perjalanan kalian ataupun pergerakan kalian tadi ya di outdoors menggunakan GPS guys. Di aplikasinya ini ada sistem anti cheating juga ya guys, seperti moonwalking. Dalam arti di sini kalau kalian berjalan menggunakan aplikasi fake GPS, maka aplikasinya di sini akan bisa mendeteksi guys. Jadi tidak akan bisa ditipu untuk pergerakannya. Atau moonwalking, jadi kalian berjalan di tempat, itu pun bisa dideteksi oleh sistem anti cheating dari aplikasi ini. Dan usahakan ya di sini untuk sinyal GPS kalian itu harus yang bagus ya guys. Jadi jangan sampai nanti kalian sudah capek-capek ya berlari ke sana ke sini, tapi ternyata GPS-nya ternyata tidak bekerja dengan baik. Kemudian di sini kalian bisa mengecek dan juga flex ya, cek your earning, dan juga kalian bisa sharing di media sosial kalian.
Dan untuk rewardnya nanti di sini kalian tuh bisa mendapatkan token GST ataupun token GMT guys. Nanti kita akan baca di white papernya seperti apa kriterianya untuk mendapatkan kedua token ini. Tapi secara normalnya di sini kalian akan mendapatkan token GST sebagai reward. Kalian bisa gunakan token GST ini untuk meningkatkan level dari sneaker kalian supaya lebih efisien guys. Dan juga bisa digunakan untuk minting untuk sneaker baru. Atau kalian bisa simpan aja untuk token GST-nya. Serta kalau kalian ingin untuk menukarkan ke fiat, kalian bisa langsung menukarnya ke USDC guys. Di dalam step N ini ada dua token guys. Yang pertama adalah token GST dan yang kedua token GMT. Dimana untuk token GST ini bersifat unlimited supply. Dan untuk GMT ini total supply-nya ada 6 miliar saja. Kemudian untuk utility-nya, token GST ini digunakan sebagai utility token dan untuk GMT token digunakan untuk governance token guys. Untuk tokenomics ya, kalau kita baca di sini, jadi di dalam marketplace app-nya khususnya untuk kepemilikan dari sneaker itu sendiri ya. Dengan kita bisa memiliki sneakernya, kita bisa menghasilkan token GMT sekaligus token GST-nya juga. Kemudian juga untuk sneakernya ini bisa direntalin guys kepada orang lain. Dan kita bisa mendapatkan 30% untuk renternya dan 70% untuk pemiliknya. Kemudian di aplikasi walletnya nanti kita bisa menukarkan token GST kita ataupun token GMT yang kita miliki ke USDT secara langsung guys. Dan dengan catatan token GMT ini hanya akan available untuk kepemilikan sneaker level 30 guys. Jadi di sini kalau kalian mempunyai sneaker di level 30, maka untuk move to earn-nya kalian bisa mendapatkan token GMT. Dan untuk yang level di bawah 30, saya rasa kalian hanya akan mendapatkan token GST saja. Untuk token burning akan dilakukan dari beberapa aktivitas ini guys. Seperti untuk aktivitas sneaker repair ini akan burning token GST. Sneaker socket unlocking, kemudian level up serta mystery box boosting ini akan memburning token GST. Kemudian untuk customization fee ini akan membakar token GMT. Dan untuk level up sneakers, sum minting dan juga upgrade games ini akan mengurangi atau memburning dari token GST dan juga token GMT guys. Untuk persentase dari distribusi tokennya kalian bisa baca sendiri ya di sini ya. Dari private sale-nya ini ada 16,3%, kemudian untuk Binance Launchpad-nya ini ada 7%, 14,2% untuk tim dan advisor 2,5%, kemudian ekosistem atau treasury ini 30% dan yang paling besar ini move and earn ini sekitar 30% ya guys. Untuk lebih jelasnya ya dari mekanisme penggunaan dari project step N ini kalian bisa baca sendiri di white paper-nya. Di sini dijelasin untuk bagaimana cara kita memulainya. Dan dijelasin untuk langkah-langkahnya seperti kita pertama harus mengunduh aplikasi step N-nya, kemudian kita harus mendaftar, buat dompet baru, kemudian transfer koin Solana ke dompet dan kita bisa melakukan pembelian untuk sneakernya karena sneaker di sini akan digunakan atau kita butuhkan sebelum kita bisa earning. Dan sebagai catatan ya, kalian harus menyisakan koin Solana kalian karena koin Solana di sini akan digunakan sebagai gas fee guys. Jadi secara tidak langsung project step N ini dibangun di jaringan Solana. Meskipun tokennya ini berdiri di dua jaringan yaitu Binance Smart Chain dan juga Solana Blockchain. Untuk elemen dalam gamenya ini ada untuk mode permainan, kemudian sepatu catch, percetakan sepatu dan juga untuk permata dan juga soketnya ya. Kalian bisa baca sendiri untuk rencananya juga. Untuk game mode-nya di sini ada solo mode, kemudian ada marathon mode dan juga background mode. Untuk sneakernya sendiri ada beberapa atribut seperti efisiensi untuk GST earning, kemudian luck ini mystery box ya, untuk comfort ini untuk GMT earning dan juga resilience untuk durability ataupun repair. Untuk sneaker types-nya di sini ada beberapa ya seperti walker, jogger, runner dan juga trainer. Nanti kalian bisa baca sendiri untuk spesifikasinya. Kemudian ada juga sneaker quality. Di sini ada common, uncommon, rare, epic dan juga legendary. Untuk sneaker level di sini ada untuk quality ya, common, uncommon, rare, epic dan juga legendary serta milestone dari level 5 sampai level 30. Kemudian untuk sneaker customization ini masih dalam under development atau masih dikembangkan ya guys.
Jadi nanti di level 30 ini maka para pengguna itu memiliki opsi untuk membakar GST atau GMT ataupun NFT mereka untuk menyesuaikan sepatu cats mereka. Dalam hal ini seperti mengubah nama, menambahkan kutipan, kemudian menambahkan poin atribut tambahan dan lain-lain guys. Tapi ini masih dalam masa pengembangan ya, kita tunggu aja nanti. Kemudian untuk gems, type dan juga level ya, di sini ada beberapa. Untuk gemsnya di sini ada yellow untuk efisiensi, blue untuk luck, red untuk comfort dan purple untuk resilience. Untuk gems levelnya di sini ada level 1 sampai level 9 ya. Nanti kalian bisa baca sendiri untuk lebih lengkapnya. Kemudian ada socket type dan juga quality, dimana dalam sneaker ini nanti akan berbeda-beda ya dari setiap rarity-nya ya, dari common sampai legendary akan mempunyai persentase yang berbeda-beda. Kemudian untuk minting ya, ataupun pembuatan dari token sepatunya atau sneakernya di sini ya, kalian bisa baca sendiri untuk mekanismenya seperti apa. Kemudian untuk badge ataupun rencana ya, dimana badge ini akan kalian peroleh dengan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan di aplikasinya nanti ya. Kemudian selanjutnya untuk game finance systemnya, kalian bisa baca sendiri dari segi earning capsnya bagaimana, kemudian dari segi earning sistemnya seperti apa, quest sistemnya seperti apa, achievement system, anti cheating dan juga tax and fee sistemnya seperti apa. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian untuk marketplace-nya sendiri ada beberapa sistem, yaitu trade system, dimana nanti para pengguna dapat membeli dan juga menjual sepatu cats mereka atau sneakers kalian ya. Kemudian subbox dan juga gems NFT di marketplace dalam aplikasi secara langsung guys. Kemudian ada juga untuk sistem rentalnya ya, ataupun penyewaannya, ini masih coming soon. Untuk mekanismenya kalian bisa baca sendiri di sini. Kemudian ada juga untuk credit system juga ya, ini juga masih coming soon. Kalian bisa baca sendiri untuk keterangannya. Kemudian untuk tokenomics sama seperti yang sudah kita jelaskan tadi di depan. Selanjutnya untuk decentralized wallet, di sini ada 2 stake ya. Dimana untuk stake pertama ini kita sudah bisa build di dalam gamenya. Kemudian akan support untuk aset 2 rantai ya, yaitu Solana dan juga BNB, serta akan memiliki fungsi swap juga ya, ataupun perdagangan dengan likuiditas, serta yang keempat ini untuk fungsi cadangan di walletnya. Nah nanti untuk stake kedua ini masih coming soon, dimana nanti disitu kita akan ditawarkan storan dan juga penarikan aset multi rantai. Kemudian untuk mendukung tampilan NFT PFP atau foto profil juga ya, untuk Ethereum dan juga Solana. Kemudian yang ketiga nanti ada update untuk UI atau UX nya. Kemudian untuk governance kalian bisa baca sendiri di sini ya. Di sini nanti kalian mempunyai hak untuk voting ya, untuk menentukan mau dibawa kemana step and project ini ke depannya. Selanjutnya untuk komunitasnya sendiri ya, khususnya untuk di komunitas Twitter, dimana sekarang itu sudah ada 272,6 ribu follower di Twitternya, dan ini cukup besar banget guys. Makanya saya tidak heran perkembangan dari adopsi dari Step N ini sangatlah masif guys. Terlihat juga dari pergerakan harga dari tokennya itu sendiri yang bullish banget. Kalian bisa baca sendiri untuk lebih lengkapnya tentang project dari Step N ini, khususnya untuk update-update yang sudah dilalui oleh Step N project ini. Kalian bisa scroll sampai ke bawah karena banyak update-update terbaru yang sudah dilakukan dari project Step N ini. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Oke, jadi itu sedikit preview tentang project dari Step N ini ya, yang cukup booming belakangan ini. Dan tentu saja dengan adanya project Step N ini akan membuat kita semakin bersemangat untuk lebih sering lagi berolahraga, dan tentu saja akan lebih juga memberikan reward yang lebih banyak kepada kita. Oke, jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kami harapkan video yang kami buat di sini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, share jika ingin teman kalian mengetahui tentang project ini, dan tentu saja klik the like button. Terima kasih, tetap berolahraga dan selalu berdoa, positive thinking, keep health dan keep cuan. See you on the next video.